Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfa Nurhayati, NIM 19.140-36. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan materi sedikit tentang taubat. Yang pertama yaitu definisi taubat. Secara bahasa at-taubah berasal dari kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Secara syar'i bertaubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Yang kedua yaitu hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangannya adalah wujud nyata dari taubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah, kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi, sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amal yang dicintai oleh Allah, maka itu belum dianggap sebagai bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat jika dia kembali kepada Allah dan melaksanakan diri dan melepaskan diri dari perbuatan dosa. Dia tanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkan lisannya. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang diancamkan bagi pendosa. Dia berusaha melakukan itu agar rasa takut dan optimismenya kepada Allah semakin menguat dalam hatinya. Dengan demikian, dia berdoa senantiasa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah berkenan menerima taubatnya, menghapus dosa dan kesalahannya. Kemudian yang ketiga yaitu syarat-syarat taubat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, taubat yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla adalah taubat nasuha. Taubat yang tulus yang mencakup 5 syarat. Yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Artinya apa? Yang mendorong dia untuk bertaubat adalah kecintaannya kepada Allah, pengagungannya terhadap Allah, harapannya untuk pahala disertai rasa takut akan tertimpanya azabnya. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan luluh di hadapannya, serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti inilah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, keyakinan, dan ilmu. Kemudian yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Jika dosa atau maksiat akibat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka dia bergegas untuk melakukan yang diwajibkan itu seketika itu juga. Misalnya, ada orang yang menyatakan dirinya bertaubat dari meninggalkan sholat fardu secara berjamaah. Namun dia tetap saja meninggalkan sholat ini. Dia tidak pernah berjamaah. Taubat orang ini juga tidak diterima. Yang keempat yaitu bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Karena ini merupakan buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya. Jika dia mengatakan telah bertaubat, namun dia masih bertekad untuk melakukan maksiat itu lagi di suatu saat nanti, maka taubatnya saat itu belum benar, karena taubatnya hanya sementara. Kemudian, yang kelima,
Taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Jika taubat itu dilakukan setelah habis waktu diterimanya taubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada dua macam. Yang pertama, yang bersifat umum. Itu yang bagaimana? Terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, maka saat itu taubat sudah tidak bermanfaat lagi. Kemudian yang kedua yaitu bersifat khusus. Nah, yang bersifat khusus ini yaitu saat kematian mendatangi seseorang. Ketika kematian mendatangi seseorang, maka taubat sudah tidak berguna lagi. Apabila taubat itu telah terpenuhi seluruh syaratnya dan diterima, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya sekalipun jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Hendaklah kita bersegera mengisi sisa umur kita dengan taubat nasuha kepada Allah sebelum kematian menghampiri kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.